antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pada tugas kali ini, saya akan memaparkan keterkaitan isi paket modul 1, yaitu 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, 1.4 Budaya Positif. Tugas 1. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Sebelum membuat kesimpulan, saya membuat koneksi materi antara modul 1.1 sampai modul 1.4. Pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik harus menuntun segala kekuatan kodrat murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik diibaratkan sebagai petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Pendidikan menghamba kepada murid, yaitu maksudnya guru dalam pembelajaran harus berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan bakat murid. Pada modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, seorang guru harus mempunyai nilai dalam menjalankan perannya sebagai pendidik yang mampu menuntun segala kekuatan kodrat murid dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas. Sementara pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dalam mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid, perlu ada perubahan melalui visi. Visi dapat dicapai menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA yang berbasis kekuatan dan kolaboratif melalui tahapan bakja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kemudian 1.4 Budaya Positif. Melalui penerapan tahapan bakja akan muncul pembiasaan positif yang dapat disebut budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman. Murid akan mampu bertindak sesuai nilai kebajikan berdasarkan motivasi intrinsiknya. Kesimpulan peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya. Ada beberapa poin penting dalam budaya positif yang akan menjadi peran kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Kita sebagai guru harus menanamkan motivasi pada diri murid dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka miliki berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia. Sebagai guru harus dapat menumbuhkan motivasi internal agar murid menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan tanpa ada hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol guru. Sebagai guru harus memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer dengan membantu murid merefleksikan kesalahannya dan bertanggung jawab untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada teori restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif. Segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan beberapa tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas. Guru dapat mewujudkan nilai keyakinan dengan adanya kesepakatan dengan murid. Keyakinan kelas mengandung pernyataan nilai yang universal, mudah diingat, dipahami,
dan diterapkan. Jika budaya positif telah terwujud, maka murid akan bahagia secara lahir dan batin. Guru yang saling mendukung kolaborasi, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Keterkaitan materi antar modul. Modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun segala kodrat murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak dan menjalankan perannya. Budaya positif akan terwujud apabila adanya kolaborasi antara warga sekolah melalui keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang terintegrasi budaya positif di dalamnya dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Tugas 2. Refleksi. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi 1. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah terkait teori motivasi perilaku. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mewujudkan motivasi eksternal bagi diri murid. Tugas 2, refleksi 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Refleksi 2. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan teman. Seharusnya saya mengambil posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Tugas 2, refleksi 3. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Refleksi 3. Pengalaman yang pernah saya alami adalah saya menangani murid yang datang terlambat dan berbicara kasar kepada teman. Saya menggunakan langkah-langkah restitusi yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah dievaluasi sampai saat ini, kejadian itu tidak terulang lagi dan murid menemukan motivasi intrinsiknya terkait dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan. Murid lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Tugas 2, refleksi 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya antusias dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang telah saya pelajari. Tugas 2, refleksi 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Refleksi 5. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang disepakati dan tertulis dalam keyakinan kelas. Yang harus terus diperbaiki adalah
Posisi kontrol yang saya sebagai manajer dalam menangani permasalahan murid. Refleksi 6, tugas 2. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Refleksi 6. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan teman. Perasaan saya saat itu adalah tidak nyaman dan tidak maksimal dalam menangani permasalahan, karena murid melakukannya menjadi berulang dan tidak memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya untuk berubah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menangani permasalahan murid. Perasaan saya merasa lebih nyaman dan tenang, serta merasa bijak dalam memahami kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sehingga menjadi motivasi perilaku murid yang tidak sesuai nilai-nilai kebajikan. Saya lebih paham posisi murid dan bagaimana murid dapat menyelesaikan dengan restitusi. Tugas 2, refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Refleksi 7. Pernah, tetapi saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahapan menstabilkan identitas dengan menyatakan, Ibu paham, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tugas 2, refleksi 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Refleksi 8. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dibiasakan di sekolah, tetapi juga di rumah atau di lingkungan lainnya. Terima kasih, salam dan bahagia Guru Hebat Indonesia.